Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu, hama mayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Kita hari ini berada di Gunung Cemara, walaupun tempat ini pernah dirubah namanya menjadi Bukit Cemara, yang sebenarnya di Jawa itu tidak ada kata bukit. Tempat-tempat yang tinggi itu cenderung dikatakan gunung, gumuk, igir. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita mulai tidak mengenal diri kita. Kita tidak mengenal bahasa ibu kita sendiri. Kita asing pada diri kita sendiri. Kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, ini sebenarnya lebih dekat dengan Bulu Teken dan masyarakat menyebut Gunung Cemara karena dulunya di sini banyak pohon cemara yang ditanam oleh Joyo Diningrat, Bupati Kadipaten Karanganyar. Dulunya Karanganyar ini adalah kadipaten. Jadi ketika beliau menyepi karena beliau ikut mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, akhirnya dilancarkan oleh pemerintahan Belanda. Beliau menyepi salah satunya di Gunung Cemara. Kemudian ke Bodeh, lantas membangun makam Syekh Baribin. Gunung Cemara ini sebenarnya dulunya ini tempat untuk mendidik Sunan Geseng oleh Sunan Kalijaga, dan di bukit sebelah sana itu ada petilasan Ki Ageng Pandanaran yang juga murid dari Sunan Kalijaga. Nah, pergerakan Sunan Geseng ini banyak banget di Kebumen. Nah, mengenai tempat bangunan di sebelah sana, dulunya tidak ada. Kemudian lurah dulu di desa Wonorejo ini membangun gubuk lah. Karena sebenarnya di sini ini petilasan, bukan makam. Tapi untuk sekarang sangat sayang ketika gubuknya diganti seperti itu. Nah, sebenarnya Kebumen itu mempunyai budaya cungkup yang sangat menarik. Dan ini adalah salah satu ciri dari peninggalan Sunan Geseng maupun Sunan Kalijaga. Ketika singgah di suatu tempat, biasanya ada sumber air atau tandan-tandan air. Nah, ini dulunya adalah tandan air dari bentuk. Ini sebenarnya untuk menangkap embun ketika musim kemarau, makanya batunya miring ke dalam semua, kecuali yang di sini. Kemudian mengenai ukiran ini, saya LSW penanggung jawab penuh di Genkobi memang mengukir, tapi posisinya dulunya memang seperti ini setelah saya gali. Ini tujuannya biar terhindar dari vandalisme, karena banyak banget coret-coretan di sini. Ini mungkin karena mereka tidak paham bahwa ini adalah situs budaya. Gunung Cemara juga merupakan urat nadi dari budaya
di desa Wonorejo sendiri. Ini sangat sayang ketika disia-siakan. Tapi memang karena kita asing dengan diri kita, kita sudah menjadi bangsa asing di tempat kita sendiri, kita sudah tidak mengenali diri kita sendiri. Makanya ketika saya merunut sejarah-sejarah mengenai Gunung Cemara ini sangat sulit di desa Wonorejo. Dan karena mungkin orang sekarang lebih percaya sama Google, jadi ada satu referensi bahwa di sini dulunya sempat disinggahi oleh Jayadiningrat dan Sunan Geseng. Itu silakan browsing di Google, itu ada yang sudah membagikan artikel. Kalau memang lebih percaya dengan Google, tapi sangat disayangkan ketika ada spiritualis lah dari Jawa Timur atau apa katanya, betul mengingatkan untuk merawat tempat ini. Tapi mungkin ya kita butuh belajar sejarah kembali, kemudian fungsi dari penataan situs-situs budaya. Ini tidak logis kalau misalkan di tengah sini ini kok disuruh tanam cemara. Dan ketika saya melakukan riset kecil-kecilan ke orang-orang tua-tua di desa, dulunya yang ada cemara itu sebelah sini, kemudian di sana, bawah sana. Jadi di tengah sini tidak ada pohon cemara, tapi dulunya ada pohon andong besar yang sekarang dongklaknya itu dibawa ke dalam sana. Nah, kenapa Genkobi menawarkan tempat ini menjadi tempat konservasi dan edukasi? Karena ketika dijadikan wisata dengan konsep umum, dengan sistem tiketing, nantinya kemakmuran tidak merata pada masyarakat, hanya dikuasai oleh kaum pemodal, kemudian hanya pengurus, dan ekosistem di Gunung Cemara sendiri akan rusak. Ini sangat lucu ketika desa mempunyai nama Wonorejo. Wono itu hutan, rejo itu makmur, tapi masyarakatnya masih banyak yang melakukan urbanisasi atau merantau. Ini sangat disayangkan. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan rumahnya yang merupakan hutan yang makmur? Ini lucu, sebuah lelucon yang tidak kita sadari. Baik, kembali saya bicara bahwa diri kita tidak kenal lagi dengan diri kita sendiri. Ini juga salah satu bukti bahwa kita betul-betul sudah melupakan diri kita, yang dulunya tempat ini digunakan untuk berkumpul para orang-orang besar untuk memikirkan kepentingan halayak umum, mementingkan kemakmuran semua orang. Tapi akhirnya bergeser. Di sini sering buat cari nomor, kemudian buat minta untuk kepentingan pribadi, kemudian untuk mengusir hujan. Ini sangat aneh. Seolah-olah Tuhan itu harus menuruti kehendak manusia. Nah, baik mengenai hal itu, alhamdulillah hari ini saya selesai melakukan ritual untuk mengusir nyirakan. Nyirakan ini sebenarnya anak buahnya Nyai Blorong, bukan dari Kanjeng Ratu Roro Kidul. Nah,
Kemudian Godreh itu masih di bawahnya Dewata Cengkar. Dan ini di sini ada hubungannya karena dulunya ditinggali oleh Sunan Kalijaga. Nah, kenapa si Mirakan dan Godreh itu sendiri sering membelokkan tujuan orang-orang yang ke sini? Karena di sini dulunya banyak digunakan untuk pergerakan penyebaran Islam, kemudian perjuangan kemerdekaan. Ini juga merupakan jalur gerilya dari Pangeran Diponegoro. Jadi hari ini saya sudah selesai untuk mengusir Godreh dan Nyi Rakan. Jadi mungkin ya saya yang orang awam mengenai metafisik, mengenai hal-hal gaib, ini saya berbicara gumaib lah. Saya bicara sok gaib-gaiban. Jadi Mirakan sudah saya usir dan Godreh sudah saya usir karena Mirakan ini sering membo-membo menjadi Nyisilah. Nyisilah ini sebenarnya dekat dengan Syekh Subakir maksud saya. Nah, dan Mirakan juga masih prajuritnya dari Kanjeng Ratu Roro Kidul. Nah, kenapa ada hubungannya? Karena ketika Kanjeng Sunan Kalijaga berebut Ratu Roro Kidul dengan Dewata Cengkar, yang akhirnya Kanjeng Ratu Roro Kidul itu dikuasai oleh Sunan Kalijaga. Ini saya ingatkan pada orang-orang yang pernah minta keuntungan untuk diri pribadi di sini. Silakan bayar perjanjian kalian sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kalau tidak ya saya tidak tahu nantinya bagaimana. Mirakan sudah saya usir dari tempat ini. Kemudian kalau memang nanti masyarakat di sini tidak bisa memundi pundennya Nyisilah, maka Nyisilah akan saya kembalikan ke Gunung Tidar di dekat makam Syekh Haribin. Maaf, maksud saya di dekat makam ini Syekh Subakir. Nah, saya juga sudah berusaha untuk mengembalikan budaya lama yang sudah dilupakan, memberi upah pada Barong Nagaruntel yang ini diutus oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menjaga Kodok Kancala yang sekarang bertapa di Suruhan. Nah, Kodok Kancala ini disuruh untuk menjaga sumber-sumber air di desa Wonorejo. Nah, kembali pada spiritual leluhur Nuswantara, saya yakin mereka tidak mengindahkan akan kelestarian alam. Makanya ada ritual gabur sembah memberi upah Barong Nagaruntel dengan melepaskan binatang-binatang di sini. Ini untuk upah Barong Nagaruntel setiap malam Jumat Kliwon. Tapi saya sudah capek. Jadi karena mungkin di sini banyak orang-orang ahli gaib, ahli spiritual, jadi saya bicara sok gumaib aja saya. Saya tidak tahu kalau nanti setiap malam Jumat Kliwon itu
eh, tidak melepaskan binatang, apa yang akan terjadi di desa ini saya tidak tahu. Eh, Silahkan ini rasakan, karena itu cuma apa ya, dari congor orang yang sok gumaib ini. Kemudian kalau untuk upah kodokan cala itu sebenarnya melepas ikan hidup di sana, di apa Suruhan itu juga setiap malam dibagi won. Nah, jadi kembali saya katakan, nanti kalau memang punden di sini ini sila itu tidak terawat, maka akan saya pindah ke uh, Gunung Tidar. Nah, ini kalau kita mau bicara gaib-gaiban. Coba besok kalau masih ada yang minta nomor-nomor di sini, masih ada yang minta untuk kepentingan pribadi, nah silahkan kalian nanti rasakan akibatnya sendiri. Oh, kenapa saya memindahkan pohon beringin di sebelah apa di samping yang tadinya di tengah sini? Ini saya juga sudah izin sama yang nanam, kemudian sama yang punya tanah, tapi masih ada desas-desus. Katanya tidak tepat, saya tidak tahu tidak tepatannya di mana. Nah, saya hanya pengen berniat mengembalikan tempat ini menjadi tandon air. Nah, apa ya? Jadi seperti ritual-ritual para leluhur kita kayak bakar kemenyan, saya juga melakukan ini bakar kemenyan. Ini sebagai bahasa atau sastra jendra, bahasa dalam eh, simbol menyan itu biar wangi. Jadi tidak berhenti pada ritualnya, tapi sampai pada perilaku, biar laku kita itu wangi. Nah, kalau apa habis ritualan di sini terus meninggalkan sampah-sampah seperti itu, nah, ini apa ini spiritual macam apa? Tai kucing kalian. Baik, karena mungkin saya harus bicara gumaib, ya saya bicara gumaib seperti ini, karena saya tidak suka bicara di belakang. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.